Apa sih? Aku menghancurkan semua yang aku inginkan selama ini. Fairy, aku monark. Aku merasakan kesulitanmu. Pasti terasa buruk saat emosi menjadi sangat kuat hingga kamu kehilangan kendali atas tubuhmu. Kalau kamu mau, ini aku nggak bisa boleh memberi terjadi. kekuatan. Aku harus mengendalikan diri. Aku harus mencari tahu kenapa aku seperti ini setiap kali dekat dengan Adrian. Kalau enggak, aku akan hancur. 3, 2, 1, mulai! Aku menyusulmu. Aku duluan. Jangan mimpi deh. Dengan mesin di baju renangmu aja, kamu masih lebih lambat dari aku. Kamu nggak makan, sayang? Perutku sakit, Bu. Boleh nggak aku di rumah aja? Kemarin kakimu sakit. Kemarin lusa kepalamu yang sakit. Ayolah, semangat. Hanya tersisa 2 minggu sekolah lagi sama dia. Kalian mungkin nggak satu kelas lagi tahun depan. 3 tahun berturut-turut, Bu. Kenapa nasibku berubah sekarang? Kelas dimulai 10 menit lalu, tapi kamu masih berkeliaran di lorong. Ini kali ke-8 minggu ini. Untung ada siswa anonim yang memperingatkan setiap kali kamu akan melanggar aturan. Bapak penasaran siapa Chloe yang misterius itu. Pokoknya ke ruangan Bapak sekarang, Nona Dupenceng. Selamat untukmu. 2 pekan lagi seperti ini, kamu akan mencetak rekor baru untuk jumlah keterlambatan di kelas ibu. Sekarang pergi ke mejamu. Kenapa wajahmu lebih depresi dari biasanya, Dupenceng? Ada yang ganggu kamu? Dia mau merancang pakaian, tapi dia bahkan nggak bisa menjaga pakaiannya tetap bersih. Wow, Chloe, kamu benar-benar nodain reputasinya ya. Diam, kalau bukan aku yang bilang, jadinya nggak lucu. Chloe, ini pasti salah satu trikotarmu yang lain. Kamu bukan hanya terlambat dan membuang waktu semua orang dengan bercanda. Sekarang kamu tuduh salah satu teman sekelasmu. Pergilah cari tahu pendapat kepala sekolah. Tapi aku baru saja kembali dari ruangannya. Kembali ke sana. Padahal hari baru saja dimulai. Ngapain lihat-lihat? Apa kamu juga mau bermain chat? Kalau kamu gimana? Ada yang mau kamu bilang ke aku selain... Sekarang aku mendapat hukuman 3 jam lagi pada hari Sabtu. Semua gara-gara Chloe. Jangan marah sama dia. Dia kayak gini karena ibunya ninggalin dia waktu masih kecil. Ibuku juga, tapi aku nggak suka merundung Marinette. Kita harus memperbaiki celanamu. Aku takut itu akan rusak selamanya. Ini celana favoritku. Kalau mau bisa pakai celana renangku. Terima kasih, tapi celana renang untuk di kolam renang. Akan aneh memakainya di halaman sekolah. Minggir sana, parasit. Sudah kuperingatkan, jangan bicara dengan si gadis pembuat roti. Kita akan bicara di kantin ya. Satu-satunya tempat yang gak pernah dia datangi untuk saat ini. Parasit berarti kamu juga otak ikan. Oh, terima kasih. Itu bagus. Aku punya kabar besar untukmu, Dupenceng. Mulai sekarang, nggak akan ada istirahat untukmu. Bahkan juga di kantin. Aku akan datang untuk menjadikan hidupmu mimpi buruk. Katakan, Adrian, selain Natalie dan ayah, apa ada orang lain yang ingin kamu ajak menghabiskan waktu? Ya, ini dia, Marinette. Aku suka menghabiskan waktu dengan Marinette. Tebak, buat apa aku telepon? Nggak ada, percaya nggak? Aku tuh sengaja nelfon kamu tiba-tiba tanpa alasan sama sekali. Jadi kamu nggak nulisin semua yang perlu kamu bilang ke aku berdasarkan semua yang mungkin aku omongin? Sama sekali nggak. Ya, aku melakukannya. Aku berusaha nggak ngelakuin itu, tapi itu sulit banget. Pokoknya aku akan batasin percakapan kita jadi 14 kemungkinan, termasuk yang ini. Selamat ya. Makasih. Terus kamu nyiapin pertanyaan buat kelas sains apa enggak? Enggak sama sekali. Bahkan aku juga nggak buat pertanyaan untuk konferensi video dengan ibunya Max soal jet antariksa Surugi. Aku Marinette akan berimprovisasi, nggak terduga, tanpa ngerencanain apapun. Ayah, udah dulu ya, ayah. Ayah baik-baik saja, Adrian. Ayah hanya tidak fokus. Jadi ayah dengar sekolahmu akan mengadakan konferensi video buat uji coba jet antariksa Surugi sore ini. Itu sungguh luar biasa.
Cintaku, aku akan menempatkan diriku dalam bahaya yang lebih besar dari sebelumnya. Aku tahu kamu tidak akan suka. Tapi kalau aku berhasil, kita akan selamat bersama. Akhirnya, demi menyatukan kita, aku akan memisahkan Ladybug dan Cat Noir untuk selamanya. Nuru, Darkwings, bangkit! Bukannya kamu bilang tidak akan pernah lagi? Apa yang kamu keluhkan? Denganku kamu selalu dapat kesempatan kedua. Sash! Kekuatanmu kini jadi milikku. Kesempatan kedua. Elias, tolong hubungi Nona Surugi. Surugi, aku butuh kode kendali buat jet antariksamu. Kenapa sekarang kamu merencanakan hal yang tidak kuketahui? Apa yang tidak kamu beritahu? Surugi, aku mencemaskan uji coba jet antariksamu. Aku ingin pastikan tidak ada pelanggaran keamanan dalam sistemnya. Gabriel, aku sudah mengizinkanmu memilih warna kursi di jet itu. Tapi keamanan komputer adalah urusanku. Lagi pula, kenapa kamu menanyakan itu? Kecuali ada yang kamu sembunyikan. Surugi-san, kuperintahkan kamu memberiku kode buat jet antariksamu. Apa kekuatan Monarch telah menguasaimu? Kamu tidak bisa mengintimidasiku. Pasti ada yang kamu sembunyikan dariku. Tidak akan pernah. Aku hanya ingin... Diam. Biar aku dengar. Jantungmu berdetak tidak normal, Gabriel. Kamu lemah. Apa yang kamu sembunyikan? Pertarunganku telah melemahkanku. Waktuku tidak lama lagi. Aku juga menginginkan Miraculous seperti dirimu. Dan menginginkan dunia baru. Terima kasih, Surugi. Semoga kamu beruntung, Gabriel. Sudah beres. Ayah ngelarang aku berhubungan apapun dengan Marinette. Tapi semua itu gimana bisa? Kami kan teman sekelas. Adrien, dengar. Kalau menyangkut kehidupan cintamu, kamu bebas memutuskan yang ingin kamu lakukan. Jangan biarkan orang lain mengaturmu. Jangan sekarang, jangan pernah. Kamu benar, Natalie. Aku nggak ngerti kenapa begini. Dia bisa lagi. Lihat kan, dia cuma bertingkah random. Dia sempurna buatku. Dan kamu benar, aku khawatir atau enggak, itu nggak mengubah apapun. Jadi buat apa khawatir? Ayo, kita pergi. Karena kita udah pulang, kenapa kamu gak ganti baju aja sebelum pergi? Enggak, Tiki. Gimana kalau itu merusak keajaiban momen ini? Aku mulai memakai kaos kaki, terus tiba-tiba aku membuat rencana bodoh lagi. Hidup memutuskan aku akan memakai piyama. Jadi, piyama aja. Makasih. Aku ada yang lupa. Tunggu bentar ya. Kalau kayak gini gimana? Wow. Adrien, apa isinya? Lihat aja. Wow. Mungkin kamu lebih suka nonton film ya? Kamu bercanda kan? Bagus, kena kamu. Natalie, kamu kasih Adrien perintah balasan? Kendalimu atas Adrien bukan berarti kamu bisa bertindak sejauh itu. Kamu benar, Natalie. Apa yang kamu lihat di sana? Seekor kuda. Kalau yang itu apa? Kamu yakin udah siap? Iya. Aku nggak pernah memandangi awan pakai piyama dengan siapapun sebelumnya. Apa selalu sehebat ini? Adrien, aku... Nyaman sekali. Semua kecanggungan, semua keraguan yang membuatmu sangat menawan. Saat kamu mendapatkan keinginanmu, semuanya menghilang. Kagami? Bukan, aku Ripos Prime. Adrien, menjauh
dari pembohong itu sekarang juga. Kagami, kita udah ngebahas ini kan? Marinette akhirnya nggak terlalu takut sekarang. Kamu itu bodoh dan naif. Kamu terlalu lemah buat berinisiatif saat mencintaiku. Tapi kini kamu siap dan bersedia. Kamu akan bertindak sejauh ini kalau bukan karena aktingnya. Orang bodoh lain yang mencoba melindungi Marinette dan kini menanggung akibatnya. Kita akan jadi tim yang hebat. Tunggu sampai kamu dengar ideku. Kamu nggak apa-apa, Zoe? Kamarmu indah. Oh ya ampun, kamu kan belum pernah kesini. Ayo aku ajak berkeliling. Ini ruang santaiku. Aku membuatnya sendiri dari barang daur ulang. Dan ini lemari penyimpananku. Ini perlu dirapikan. Manekinku buat ngerjain desain modeku. Meja, tempatku mengerjakan PR. Dan sekarang, tempat terpentingku. Bengkel kreatifku. Dengan mesin jahit, benang, dan kain. Wow, cantik banget. Makasih, tapi itu cuma sketsa kok. Itu gaun yang ingin aku buat pesta dansanya. Ya, aku masih harus mendapatkan semua bagian yang diperlukan. Tapi aku harap aku punya waktu dan... Ups, maaf. Lagi pula itu agak berbahaya dan gak berguna. Kayaknya aku harus menyingkirkannya deh. Aku udah ngelupain semua rencana gila buat bicara sama Adrian. Ayo, sekarang kita ke teras. Di luar ruangan di Trocadero, di bawah brankas di Grand Palace. Menara Eiffel, itu tempat yang sempurna. Di sana kami harus lakukan ciuman pertama kami. Harus luar biasa, ajaib penuh keajaiban. Aku tahu, aku harus belajar menyatakan cinta dulu. Aku pandai memimpikannya, tapi dalam hal melakukan sesuatu secara nyata, itu hampir mustahil. Oh, tapi kamu bisa membantuku? Membantumu melakukan apa? Aku pikir kita bisa tanya ayah tirimu soal memakai menara Eiffel buat pesta dansanya. Tapi mungkin kamu nggak mau mengganggunya dengan itu. Enggak, justru sebaliknya. Ayo bicara sama Anaximandre. Siapa? Maksudku, mari bicara sama ayah tiriku, wali kota Paris. Aku baru sadar kalau saudari tirimu yang cantik melihat kita bersama, dia akan buat hidupmu jadi mimpi buruk. Chloe nggak punya kekuatan itu lagi. Halo Arman, jadi apa Justin suka filmnya kemarin? Halo Zoe, Justin sangat menyukainya hingga cuma itu yang dia bicarakan sekarang. Luar biasa. Halo Sophie. Halo Zoe, bagaimana kabarmu? Memangnya apa hakmu membawa gadis pembuat roti itu ke rumahku? Ini bukan rumahmu, Chloe. Ini rumah kita. Aku cuma menoleransi kehadiranmu asalkan kamu mengikuti peraturanku. Dan sekarang Depenceng telah menginjakkan kaki di anak tangga pertamaku. Tuan kedlimu, Nona. Aku sudah mencucinya pakai pelembut kain baru, aroma lavender. Kuharap Nona suka. Aku nggak peduli sama lavendermu, Jean Benoit. Nama pelayan itu Arman, bukan Jean Benoit. Sedangkan Marinette, dia belum menginjakkan kaki di tanggamu. Aku melihatnya, aku yakin itu. Kami akan memeriksa kamera pengawas hotel. Ayah! Maaf sayang, tapi komputernya sedang diperbaharui. Dan 5 menit terakhir nggak direkam karena kameranya mati. Ibu! Saudari tiriku membiarkan gadis tukang roti itu menaiki tanggaku. Sejak kapan kamu ingin ibu menyiksa saudarimu, Zoe? Tapi aku bukan Zoe, ini aku Chloe. Ya, Chloe, Zoe, siapa peduli? Berhenti membuat ibu bingung atau ibu kirim kalian kembali ke New York. Mengenai tangganya, itu milik ibu. Jadi pergilah, kalian berdua. Emas, berlian, dan platinum. Oh iya, ini Audrey sayang. Chloe, aku yakin kamu masih di tangga. Dan kalau kamu mendengarkan ibu kita, itu nggak diizinkan lagi. Kecuali kamu ingin kembali ke New York bersamaku. Aku akan membuatmu membayar buat setiap anak tangga ini. Tentu, Chloe, tentu aja. Sementara itu, semoga harimu menyenangkan. Jangan berani-berani mendekati kamarku. Wow, apa yang terjadi pada Zoe penakut yang pindah kemari dari New York beberapa bulan lalu? Ini semua berkat kamu, Marinette. Kamu yang udah membantuku berubah. Ladybug, bagus. Kini kita cuma perlu menunggu Cat Noir, lalu kalian berdua akan memberiku miracle kalian. Jadi ternyata begitu, kamu kerja buat Monarch. Kamulah alasan aku bilang Miracle satunya sejak awal. Dan alasan dia mengambilnya. Kamu berikan padanya tanpa memikirkan konsekuensinya pada orang-orang Paris. Benar, tapi aku nggak bekerja buat siapapun. Aku cuma membantu Mona karena itu membantu rencanaku. Aku butuh miracle merak dan hari ini aku butuh sihirmu dan Cat Noir supaya aku bisa membuat permohonan. Permohonanmu? Apa maumu? Apa yang ingin kamu lakukan? Kamu menghancurkan dunia dan kami nggak tahu alasannya. Saat aku menggabungkan miracle kalian, permohonanku adalah menciptakan dunia yang lebih baik. Dunia bebas. Gak ada yang berada di bawah kendali siapapun lagi. Gak ada yang akan dikucilkan seperti aku. Gak ada yang bisa memutuskan benar dan salah. Siapa yang mendapat kekuatan dan siapa yang enggak. Akan ada harga mahal yang harus dibayar. Gak ada harga yang terlalu mahal bagiku. Aku gak akan rugi apapun. Kamu gak lebih baik dari Monarch kalau memakai metode yang sama. Aku gak
nggak akan pernah memberikanmu miraculous-ku. Aku akan melakukannya tanpa itu. Kalau kamu nggak membiarkanku menciptakan kembali dunia, aku akan gunakan kekuatanku sendiri buat mengubahnya. Aku akan terus menjentikan jariku sampai nggak ada yang tersisa. Aku nggak akan membiarkan ini. Bagaimana caramu menghentikanku? Saat ini seluruh dunia telah bermandikan cahaya bulan merah. Kamu nggak tahu benda apa yang mengendalikan senti monsterku atau di mana letaknya. Kalau kamu macam-macam, aku akan jentikan jariku. Kamu sudah kalah, Ladybug. Enggak, selalu ada solusi. Jimat keberuntungan. Lihat, skakmat, Ladybug. Kamu benar, aku nggak bisa mengalahkanmu. Tapi kemenangan nggak selalu seperti yang kita pikirin. Buat terakhir kalinya. Nggak akan pernah. Semua umat manusia akan lenyap kalau kamu nggak menyerahkannya. Kamu bersedia membayar harga itu? Cuma kamu satu-satunya yang bisa menjawab pertanyaan itu. Kamu monster. Kamu membuat semua orang yang kucintai menghilang. Gak semua orang kok. Kagami? Felix, ada apa ini? Apa yang udah kamu lakuin? Aku menciptakan dunia yang lebih baik, sepupu favoritku. Dunia di mana kamu bebas. Apa? Semua yang kulakukan buatmu. Oh, Amok kecil, bisakah kamu merasakan amarahku? Terangi ciptaanku, Amok, dan biarkan emosiku menjadi hidup. Halo, bulan merah. Aku Argos. Bersama kita akan menyelamatkan Adrian dari genggaman pamanku, supaya dia bisa bebas. Ya, aku udah terlambat banget nih. Ya udah sampai nanti ya, Marinette. Sampai nanti. Adrian. Felix? Pegang buluku. Selama berminggu-minggu aku menunggu kesempatan sempurna buat membebaskanmu, membebaskan kalian berdua. Membebaskan kita semua dan menawarkan dunia baru supaya nggak ada yang bisa mengatur kita. Dan voila, kita bebas dan kita bersama. Apa kamu nggak merasa bahagia? Makanya selama ini aku pikir ini semua cuma salah paham. Kamu benar, Marinette. Ada kesalahpahaman. Kamu lihat pancake ini? Ini masa depanmu. Kalau tidak cukup besar, aku bisa membuatnya sesuai keinginanmu. Katakan apa yang kamu mau. 2 pancake, 3 pancake, dengan selai, sirup maple, pisang. Kamu tinggal minta dan kamu akan punya semuanya. Kamu tahu, aku ingat topi yang kamu buat untuk Adrian. Kamu berbakat, dan dengan bantuanku, putri pembuat roti lokal bisa jadi desainer terhebat di dunia. Pancake yang sempurna menantimu. Satu-satunya hal yang tidak bisa kamu lakukan dengan pancake itu membaginya dengan Adrian. Dan sebagai buktinya, apa kamu lihat dia di dapur ini? Tidak. Dia tidak bersamamu dan tidak akan pernah. Karena Adrian punya takdir, dan takdir itu tidak termasuk berbagi pancake dengan dirimu. Tapi tidak. Itu tidak mungkin. Adrian dan aku saling mencintai dan... Aku rasa kamu tidak mengerti, nah. Jadi aku akan pakai perumpamaan lain. Hidup itu seperti mode. Kamu pikir kamu punya pilihan, tapi kamu hanya punya ilusi pilihan. Dan aku yang memutuskan pilihan apa yang kamu punya. Bapak salah. Mode adalah tentang mendengarkan orang, tentang mengerti siapa mereka, apa yang membuat mereka senang, dan membuat pakaian yang membantu mereka mengekspresikan warna dari mereka. Membantu mereka saling terhubung dan mewujudkan mimpi mereka. Bukan, itu bukan mode. Itu membuat baju untuk bonekamu. Mode itu produk, strategi pemasaran, dan industri yang tergantung pada tren terbaru tanpa henti yang memaksamu membuang semua yang kamu punya dan membeli lebih banyak. Atau, lebih buruk lagi, ketinggalan mode. Berkat pakaian buatanku, para selebritas yang memakainya, iklan yang aku desain, dan cincin Alliance yang menyiarkannya. Aku menciptakan visi yang sangat indah. Kesempurnaan yang ingin dicapai oleh semua orang, sekaligus membuatnya di luar jangkauan mereka. Di sini kamu mengerti bedanya, kan? Kamu mendengar keinginan orang lain dan membuat apa yang mereka mau. Entah bagaimana, kamu diciptakan oleh orang lain. Sementara aku menciptakan hasrat manusia. Mereka membeli apa yang aku mau mereka beli.
Mereka berpikir sesuai keinginan aku. Aku yang menciptakan mereka. Kamu pikir kamu cinta Adrian? Tapi kamu hanya ada di bawah mantra dunia yang aku ciptakan. Dunia di mana Adrian adalah sebuah bintang yang bersinar tinggi di langit. Dunia di mana kamu cuma bagian dari penonton di bawah yang melihat padanya. Itu sebabnya tidak ada yang akan terjadi di antara kalian. Satu-satunya pilihan yang aku tawarkan adalah ini. Kamu makan pancake ini dan miliki semuanya kecuali Adrian. Atau kamu tolak pancake-nya dan kamu tidak punya apa-apa. Kecuali impian kekanak-kanakan itu. Jadi kamu mau pancake dengan sirup atau selai? Aku sarankan selai. Ini selai jeruk, sedikit pahit tapi sangat lezat. Sepertinya aku kehilangan selera makan. Oh, jangan! Tidak boleh! Marinette! Aku cinta kamu, Adrian. Aku nggak akan ninggalin kamu. Tangkap dia, sekarang! Aku akan selalu ada buat kamu. Tahu apa masalah pancake Bapak? Terlalu banyak tepung. Tidak cukup mentega. Bapak itu pakai resep lama yang sudah kuno. Sudah tidak ada yang suka kue seperti itu. Dan itu bagusnya jadi putri seorang pembuat roti. Aku tidak perlu mencobanya untuk tahu rasanya hambar. Apa yang udah kulakuin? Layla Rossi, aku Monark. Apakah kamu butuh bantuanku lagi? Marinette, selalu Marinette. Semua kegagalanku gara-gara dia. Gabriel Agreste memecatku gara-gara dia. Dan sekarang cerita yang sama di sekolah. Aku cuma mau kesempatan untuk balas dendam sama dia. Dengan senang hati, musuh dari teman-temanku adalah musuhku juga. Hoxer, kamu punya bakat alami membohongi orang. Tentu masih ada yang bisa lolos dari kekuatanmu. Tapi berkat yang akan aku berikan sama kamu, semua kebohonganmu, tidak peduli seabsurd apapun, akan dianggap kebenaran. Trix! Ini kekuatanmu jadi hidup. Transfer! Dan karena satu gambar palsu bernilai 1000 kebohongan, aku berikan esensi Miraculous Ilusi. Ini akan memberimu kekuatan untuk menggambarkan kata-katamu. Siapapun yang melihat gambarmu akan langsung percaya. Aku akan memakai kekuatanku untuk membuat hidup Marinette Dupenceng jadi mimpi buruk. Percaya aku, Monark. Jangan takut, Marinette. Aku nggak akan bertindak langsung sama kamu. Teman-temanmu yang akan mengurusnya begitu aku ungkap siapa kamu yang sebenarnya. Pembaruan selesai. Selamat datang, aku Hoxer, sumber informasi terbarumu. Kita harus cari solusi untuk masalah Layla ini. Tiki, ubah aku! Fakta mengejutkan. Kamu mau tahu kenapa Marinette selalu absen dan nggak pernah memenuhi tugasnya sebagai ketua kelas? Kesempatan sempurna lagi untuk mengubah Layla bodoh itu jadi aku. Karena dia adalah Monark. Selamatkan Paris, para pengikutku. Tangkap Marinette. Marinette adalah Monark. Selamatkan Paris! Cari dia! Ada apa sama mereka? Mereka semua pakai cincin Alliance. Kita enggak. Semuanya, jangan! Ini jebakan! Tunggu dulu, ini nggak masuk akal. Kalau Marinette memang Monark, dia nggak akan ngubah Layla jadi Akuma untuk ungkap yang sebenarnya. Benar sekali. Dia sengaja supaya kita nggak menyangka itu dia. Minggir! Cari semua tempat. Kita harus tangkap Marinette. Kita harus temukan dia. Ayo, Adrian. Aku harus nemuin Marinette sebelum keduluan mereka. Kami akan bantu kamu. Oh, oke. Kalian cek ruang UKS ya. Aku cek perpustakaan. Marinette adalah Monark. Itu seperti tomat yang paling lezat berubah jadi keju kaleng yang menjijikan. Kita nggak bisa yakinin mereka. Layla menghipnotis mereka lewat Alliance. Mereka bakal percaya apapun. Black, keluarkan cakar. Kesempatan sempurna lagi untuk mengubah Layla bodoh itu jadi Akuma. Marinette, tangkap Marinette. Kita harus cari dia. Aku tahu di mana bisa menemukan Marinette. Cepat atau lambat. Kita harus nyari Marinette Dupenceng, Lady. Secepatnya, sebelum mereka semua nangkep dia. Cara paling aman dan cepat adalah dengan mengalahkan Hoxer. Ya, tapi gimana cara nangkepnya? Dia ada dan nggak ada dimanapun di saat bersamaan. Ayo tangkap seseorang yang punya Alliance dan ambil cincinnya agar kita tahu cara kerjanya.
Ladybug, Cat Noir, apa yang terjadi? Bapak dimanfaatin sama penjahat super Akuma. Tapi tenang aja, kami beresin semuanya. Jadi kita tinggal melepas cincinnya untuk terlepas dari pengaruh Hookser. Itu bagus, tapi kita nggak harus ngelepasin cincin semua orang kan, Lady? Kita keluarkan Hookser dari cincinnya dan menunjukkan dirinya. Tapi bagaimana? Hentikan semuanya, para pengikutku. Aku bisa merasakan salah satu dari kalian melepas cincinnya atau Ladybug dan Cat Noir sudah menyerang mereka dan mencurinya. Fakta mengejutkan, Ladybug dan Cat Noir berasal dari planet Saturnus dan kentut gelembung yang menghancurkan lapisan ozon. Mereka bersembunyi di atap dekat balai kota. Selamatkan planet, para pengikutku. Tangkap mereka dan bawa miraculous mereka ke aku. Tangkap Ladybug dan Cat Noir. Berpencar! Aku nggak sabar nunggu hasil. Semoga aja semuanya lancar. Marinette, aku nggak ngerti. Memang ada apa sih di pertemuan guru dan wakil kelas? Pertemuan ini tempat masa depan kami ditetapkan, Tiki. Para guru harus menilai penampilan kami di sekolah dan memutuskan apa kami bisa mengejar pendidikan pilihan kami. Kalau aku jadi gurumu, aku akan putuskan kamu yang terbaik. Terima kasih, Tiki. Apa ada masalah, Marinette? Sebenarnya aku punya perasaan yang sangat aneh. Sampai sekarang, Alia dan aku adalah wakil kelas. Waktu teman sekelas memberi kami formulir karir mereka, mereka juga mempercayakan harapannya pada kami. Aku tahu aku mau jadi reporter, jadi aku harus ambil jurusan sastra di SMA. Sutradara film. Tulis aja penjaga bumi. Aku akan jadi bapak rumah tangga. Waktu Miley menyelamatkan dunia, aku merawat anak-anak. Penata rambut buat unicorn. Mana ada hal kayak gitu, Rosie? Oh, oke. Penata rambut buat naga. Aku mau jadi petugas pemakaman. Keren, itu cocok banget sama kamu. Seorang perawat. Iya, benar. Aku suka merawat orang lain. Sushi. Tapi sekarang ini, Chloe dan Layla yang menjadi wakil kelas. Iya, mereka akan menyerahkan formulir teman-teman kita ke guru di pertemuan guru dan wakil kelas. Dan mereka sangat... Kamu gimana, Chloe? Apa yang akan kamu lakukan? Nggak ada. Aku nggak perlu melakukan apapun karena aku sudah kaya. Di pertanyaan apa yang ingin kamu lakukan dalam hidup, kamu jawab, aku ingin memecahkan setiap konflik politik di planet ini buat menciptakan perdamaian dunia dan memecahkan krisis lingkungan. Dan permen gratis buat semua orang. Kamu serius? Aku bisa tambahkan, aku ingin jadi sahabatmu, tapi kita sama-sama tahu itu bohong. Sama kayak sisanya. Aku merasa mengkhianati teman kita dengan mempercayakan formulirnya pada gadis jahat itu. Kalau Chloe dan Layla coba berbuat buruk, kita cari cara hentikan mereka. Aku percaya sama kita. Aku percaya kamu. Cuma berkasmu yang belum ada. Aku masih belum yakin mau gimana. Nggak masalah, masih ada waktu sebelum pertemuan guru dan wakil kelas. Terima kasih buat semua kerja kerasmu selama ini, Marinette. Sama-sama, Bu Bustier. Aku berharap pertemuannya lancar. Sekarang, ayo kita beri dukungan pada wakil kelas baru kita, Layla dan Chloe. Chloe dan aku bersumpah buat mewakilimu dengan baik selama pertemuan guru dan wakil kelas. Bagus, setelah kamu hancurkan formulirnya, isi yang baru dengan bakatmu meniru tulisan para siswa. Akan aku diktekan. Tunggu, jangan secepat itu. Kalimatmu terlalu panjang. Kita akan membuat formulir palsu, terus kita berikan di pertemuan guru dan wakil kelas. Setiap siswa akan ditempatkan di jurusan yang gak cocok dengan mereka. Tapi kalau ketahuan, mereka pasti marah. Benar, dan kita akan salahkan Marinette. Oh, kayak yang dilakukan ayah di balai kota. Dia selalu bilang, kalau ada masalah, selalu salahkan pendahulumu. Supaya berhasil, Sabrina tinggal bilang di saat yang tepat kalau Marinette memaksanya memalsukan formulir-formulir itu, dan kemudian hidup semuanya pasti akan hancur. oh jahatnya, jahat sekali. Aku rasa aku nggak bisa. Menolong Chloe nggak melukai siapa-siapa, tapi ini memalsukan dokumen dan berbohong. Berbeda. Ini akan melukai orang lain. Kamu masih mau lihat peluit? Kalau begitu kerja. Edri tidak berguna dan gadis tukang rotinya atau dari kertas majalah ke tisu toilet. Lakuin aja apa yang kamu bisa, Chloe. Aku akan beritahu kamu rahasia. Ingat teman kamu, Layla, yang sering nyakitin orang dengan kebohongannya? Kamu lihat dia di kelas? Enggak, karena aku orang yang menghentikan kejahatannya. Dan itu berlaku untukmu. Oh, aku ingin sekali melihatnya. Du Penceng. Biar saja dia berpikir dia yang terbaik. Kita belum selesai dengannya.
Bukan, Kim. Sang kulot dari revolusi Prancis tidak dipanggil seperti itu karena mereka berlarian pakai baju renang. Tapi karena tidak seperti bangsawan yang kaya, mereka pakai celana kanvas polos. Bla bla bla, masa bodoh, nggak ada yang peduli. Chloe, hentikan itu, kami mau dengar buat kami itu pelajaran. menarik. Kami peduli. Tentu saja buat kalian ini menarik. Nanti kalian kan harus cari kerja, tapi aku enggak. Itu perbedaan sans culottes dan para bangsawan. Benar kan, Bu Bustier? Chloe, sudah cukup. Cepat matikan musik itu dan pergi ke kantor kepala sekolah. Aku rasa enggak. Sebenarnya ibu yang harus ke sana. Bu Mendeleev, peraturan sekolah yang baru membolehkan musik di dalam kelas, kan? Kamu yakin? Apa ibu mau aku mengganggu ayahku, wali kota Paris, supaya dia yang memastikannya untuk ibu? Bu Bustier, tolong ke ruanganku. Dadah. Chloe, kamu itu udah gila ya? Bu Bustier lagi hamil. Dia nggak boleh stres, tahu nggak? Kami nggak biarkan kamu memperlakukannya kayak gitu. Bagaimana kamu akan menghentikan aku, ha? Membuatku tenggelam dalam air matamu? Keinginan Chloe adalah perintah Balai Kota Paris. Itu perintah wali kota. Dia atasanku. Aku tidak bisa apa-apa selain menurut. Kamu bilang apa ke Milan? Jangan, Ivan. Justru itulah yang dia mau. Sekarang. Aduh, Marinette menamparku. Apa? Enggak kok. Aku kan lagi mencegah Ivan buat... Chloe bohong. Dia Chloe bohong, Bu. Dia manipulator. Lihat kan, mereka pura-pura baik, tapi mereka menyerang gadis tidak berdaya. Bu Mendeleev. Ini tidak masuk akal. Ibu tidak bisa mengeluarkan Marinette beberapa hari sebelum akhir tahun ajaran. Tanpa investigasi atau bukti? Lihat, apa bukti ini belum cukup? Chloe, kamu ingat kado pemberian kamu untuk ulang tahun ibu? Bagi ibu itu bukti kalau kamu adalah remaja rapuh yang tidak kenal cinta dan juga hanya cari perhatian. Dan kami semua sudah coba membantumu. Jadi tolong apapun yang kamu mau, apa itu sepadan dengan semua penderitaan yang kamu timbulkan? Ibu dengar itu? Seorang wali kelas memanfaatkan perasaan muridnya untuk memerasnya. Ini tidak pantas, sangat tidak pantas. Ayahku, Pak Wali Kota, tidak akan pernah membiarkan ini di sekolah. Ayah akan minta dia segera dipecat. Olga, tolong jangan begini. Maafkan aku, tapi karena wali kota atasanku, aku harus menurut padanya. Mereka akan berubah kembali. Enggak, jangan sekarang, jangan dulu. Lady, perlahan-lahan perubahanmu menghilang. Kamu juga bisa menolak. Kita butuh lebih banyak waktu. Untuk saat ini, kami hanya punya beberapa detik lagi sampai berubah. Kami tidak bisa jadi pahlawan super lagi. Kalian semua harus terus melawan tanpa kami. Kalian pasti bisa, karena kalian semua sudah melakukannya selama ini dengan mendukung kami. Ada yang melakukannya dengan jadi pemilik Miraculous secara rahasia di sisi kami. Kalian semua melakukannya dengan tidak menyerah pada rasa takut, meskipun kalian terus diancam Monarch. Kalau ada yang bisa melakukan sesuatu, itu adalah kalian. Selalu kalian. Dia benar, kita harus melakukan sesuatu. Tapi kita bukan pahlawan super. Kita lihat saja nanti. Saatnya burung hantu. Mereka benar, kamerat perlawanan. Saatnya kita keluar dari bayang-bayang. Aku senang bisa mengenalmu, Ladybug. Ya, nggak begitu kenal sih, tapi sekarang nggak lama lagi aku akan mengenalmu. Sial, dialog terakhirku sebagai pahlawan super benar-benar gagal, Lady. Bercanda adalah satu-satunya keahlianku. Kamu itu sempurna, Pus. Celana dalam super! Apa yang terjadi? Tidak! Kemari! Serang mereka! Hukum semuanya! Ketor, kita harus seperti mereka. Kita harus terus melawan. Mereka nggak menyerah, kita juga nggak menyerah. Kita tidak akan pernah berubah. Tidak akan! Nggak akan! Kenapa bisa begini? Kenapa mereka tidak berubah kembali, Nduru? Tuan juga tidak berubah kembali. Aku orang dewasa, tidak berubah kembali adalah kekuatan orang dewasa. Aku rasa mereka sudah dewasa, Tuan. Tidak. Dasar
dasar konyol, benar-benar konyol. Oh, sekarang saatnya berhenti, Chloe. Megakuma pasti ada di selempangnya. Jangan pernah berbuat jahat lagi. Cataclysm! 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 Saatnya menyingkirkan kejahatan. Dapat. Selamat tinggal kupu-kupu kecil. Serahkan padaku. Sudah waktunya aku memperbaiki kesalahanku sendiri. Lepaskan aku! Aku belum kalah. Aku masih punya robot. Sejak aku jadi inspirasi Meredith Grace dan Adrian serta aku jatuh cinta, hidupku terasa sangat sempurna. Omong kosong. Aku nggak pernah bisa melawan ayahku. Tapi aku nggak akan berhenti mencintai Marinette. Aku bisa nemuin dia sesering apapun sebagai Astro Cat. Dan bagaimana kamu akan menjelaskan kemampuan luar biasa yang bisa membuatmu pergi dari London ke Paris sesering itu? Aku bilang aja ke dia kalau aku Cat Noir. Apa? Nggak boleh. Bagaimana dengan identitas? Nyalakan! Marinette, kamu yakin mau pergi? Kami udah berjuang keras untuk akhir yang bahagia, Tiki. Kami harus pergi ke pesta dansa, meski cuma untuk teman-temanku. Kamu pemberani sekali. Apa ada yang bisa kulakukan? Kamu tahu trik jitu supaya aku nggak nangis. Kalau aku tahu, sudah aku pakai sendiri. Aku nggak akan nangis. Aku nggak akan nangis. Aku nggak akan nangis. Dengan sedikit keberuntungan, nggak akan ada yang melihatku. Kita sambut gadis yang sudah mengatur malam luar biasa ini bersama Zoe. Tepuk tangan buat Marinette. Bagaimana kalau itu bukan dia? Awalnya aku juga nggak percaya. Aku takut melakukan hal yang ceroboh lagi dan kehilangan Miraculous-ku karena aku nggak bisa fokus pada misiku. Tapi cuma itu kemungkinannya. Apa menurutmu dia bisa dipercaya? Dia temanku. Kita nggak punya pilihan lain. Bagus. Ibuku dan Gabriel Egres tidak akan membiarkan kita saling cintai dengan bebas. Ya, bagus. Hanya Ladybug yang bisa menolong kita. Lipat sayapku. Terima kasih, Marinette. Tanpa kamu, Ibu tidak akan berani maju sebagai calon wali kota. Sama-sama, Bu Bustier. Kami selalu jadi inspirasi untuk Anda. Maksud saya sebaliknya. Dia memasukkan proposal ekologi kami dalam programnya. Berkat kamu, kalau Bu Bustier kepilih, pohon akan lebih banyak, mobil berkurang, dan planet bisa bernapas. Aku senang planet bisa bernapas, tapi sekaranglah aku yang nggak bisa bernapas. Adrian, kamu yakin nggak apa-apa, Marinette? Iya. Kayaknya kamu nggak kelihatan sehat. Aku nggak kelihatan sehat. Apa maksudmu? Aku di sini, aku ada di sini. Aku punya buket, mahkota, catatan, dan aku menari. Woohoo! Omong-omong, gimana kalau aku coba trampolin yang di sana? Lompat-lompat, dah! Oh, Marinette, kita berhasil. Kamu lihat ini, pesta dansa ini hebat. Iya, ini hebat, Zoe. Aku akan kembali. Marinette? Maaf, apa kalian lihat Adrian tadi dia di sini? Adrian, tapi Marinette, kamu menangis? Siapa? Aku? Enggak kok. Adrian! Kamu kemana sih? Halo, ini pesan suara Adrian. Silakan tinggalkan pesan. Marinette, stop. Kamu cuma nyakitin diri kamu. Kamu kan tahu dia di London. Gimana kalau dia pulang? Gimana kalau dia melawan ayahnya untuk menemuiku? London tidak sejauh itu. Kita akan cari jalan untuk menemuinya. Kamu boleh aja sedih, Marinette. Tapi ini bukan akhir yang kita harapkan. Aku baru ingat. Aku lupa lukisan raksasa yang aku buat untuk pesta. Aku akan ambil. Aku segera kembali. Itu kebohongan paling buruk yang pernah dia bilang.